Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa radha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, tidak mungkin kita bisa kalkulasikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung dan menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mungkin bisa melakukannya. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu yang Allah tugaskan kepada kita adalah bersyukur. Maka tidak ada kata yang pantas untuk kita rangkai pada kesempatan malam hari ini kecuali merangkai kata demi kata yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka syukur kepadanya. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah seri kedua dari kajian rutin kita yang telah kita mulai pada kesempatan yang lalu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema umum yang kita usung pada kesempatan sebenarnya kita kajiannya Pak Vito mana ya? Kamis keberapa sih kajiannya tuh? Kita sebenarnya Kamis ketiga. Oh ya, Kamis ketiga. Jadi yang akan kita usung di setiap Kamis ketiga atau sebulan sekali adalah tema masalah akhlak. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kenapa kita harus mengangkat masalah akhlak? Karena ini adalah tugas utama Rasulullah SAW. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Inna ma bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu misi, menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan inilah faktor dan sebab bagaimana kita bisa bersanding dengan Nabi SAW. Dan telah kita jelaskan hadisnya. Nabi mengatakan, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya salah satu orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku dan bersanding denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menjelaskan dan telah kita luruskan salah satu paradigma yang keliru di masyarakat kita. Ketika seseorang berbicara masalah akhlak selalu dikaitkan dengan hablum minan nas. Ketika seseorang berbicara tentang masalah akhlak hanya berbicara secara parsial, hanya berbicara tentang senyum, hanya berbicara dengan lemah lembut, hanya berbicara tentang menjenguk orang sakit, hanya berbicara tentang kejujuran dengan manusia. Dan ini keliru. Telah kita katakan, ketika kita ingin berbicara masalah akhlak, maka pihak yang pertama kali harus kita sikapi dengan akhlak yang mulia adalah Allah, pencipta kita, pemberi rizki kita, yang memberikan wajah kepada kita, yang memberikan jantung kepada kita, yang memberikan hati kepada kita. Oleh karena itu, ketika Allah berbicara tentang masalah akhlak dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah mengatakan, walakinnal birra man amana billah. Namun albir atau akhlak yang mulia adalah beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Akhlak yang pertama kali Allah angkat adalah beriman, bukan senyum, bukan jujur, bukan amanat, bukan tidak korupsi, bukan menjenguk orang sakit, bukan menjamu tamu. Namun akhlak yang pertama kali Allah sebutkan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mungkin berakhlak yang mulia di hadapan manusia kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin bisa berakhlak yang mulia di hadapan manusia kalau kita tidak berakhlak kepada pencipta kita.
Kalau kita tidak berakhlak kepada orang, zat yang memberikan rizki kepada kita, zat yang memberikan kehidupan kepada kita, zat yang mampu mengazab kita, zat yang bisa mempersembahkan surga kepada kita, gak mungkin. Tidak mungkin hadirin yang dirahmati oleh Allah, kecuali ketika kita senyum dengan orang itu hanya kamuflase, kecuali jika itu ada tendensi, jika itu ada udang di balik batu. Kenapa demikian? Yang memberikan jantung kepada kita saja kita sikapi dengan kurang ajar. Bagaimana dengan manusia yang tidak pernah berikan apa-apa kepada kita? Logika sederhana. Orang yang memberikan kepada kita, kita khianati. Bagaimana mungkin kita bisa berlaku baik dengan orang yang tidak memberikan apa-apa kepada kita? Ini mustahil. Makanya ulama mengatakan orang yang durhaka kepada orang tuanya, ia pasti durhaka kepada temannya. Gak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang bisa durhaka kepada orang yang mempertaruhkan nyawanya untuknya pada saat melahirkannya, lalu dia bisa berbuat baik kepada orang yang gak pernah pertaruhkan nyawanya kepada dia, yang tidak pernah memberikan sesuatu kepada dia. Kalaupun dia berbuat baik, itu ada sesuatu di balik itu semua. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin berbicara masalah akhlak, yang pertama kali yang harus kita bicarakan adalah Allah Jalla wa ala. Yang harus kita bahas adalah akhlak kepada Allah sebelum akhlak kepada manusia. Oleh karena itu, dalam seri rutin kita akan kombinasi. Kita akan berbicara masalah akhlak kepada Allah, lalu akhlak kepada manusia, lalu akhlak kepada Allah, lalu akhlak kepada manusia, begitu seterusnya, sehingga kita benar-benar berbicara tentang akhlak secara komprehensif, secara utuh, bukan secara parsial, sehingga kita terjebak pada sebuah dikotomi pemikiran tentang masalah akhlak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak kepada Allah yang pertama kali harus kita bahas, yang harus pertama kali kita usung, yang harus pertama kali kita angkat, tidak lain tidak bukan adalah keikhlasan. Karena ini adalah inti agama kita. Ini adalah sumber dari seluruh kebaikan yang ada, keikhlasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu ikhlas? Ikhlas secara bahasa atau etimologi adalah murni. Adalah murni. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni atau ikhlas. Jadi ikhlas secara bahasa adalah murni. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, susu yang murni adalah khalis. Makanya apa kata Allah? Labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Susu yang murni dan layak untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang ingin meminumnya. Dan madu murni dikatakan dalam bahasa Arab al-asalul khalis, madu yang ikhlas. Karena ikhlas artinya adalah murni. Lalu apa arti ikhlas secara syariat kita? Apa arti ikhlas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Para ulama memiliki banyak sekali pengertian. Dan kalau kita pelajari dan membaca pengertian-pengertian mereka, maka kita akan mendapatkan lebih dari 1, 2, 3 pengertian. Namun hadirin sekalian, perbedaan dalam redaksi para ulama ternyata tetap mengarah pada substansi yang sama. Oleh karena itu saya akan angkat satu pengertian yang mewakili pengertian-pengertian yang lain. Di antara pengertian yang dijelaskan oleh para ulama kita, kata mereka ikhlas adalah ifradullahi bin niyati fi ta'ah. Kita mengikhlaskan atau kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menentukan tujuan, menentukan visi, saat kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hanya Allah, mengesahkan Allah saat kita menentukan tujuan ketika kita mengerjakan ketaatan. Orang yang ikhlas adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am,
ayat 162 Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya aku persembahkan kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Jalla wa'ala. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama kali menganut agama Islam. Ikhlas adalah kita pada saat kita mempersembahkan sholat kita, puasa kita, zikir kita, salawat kita, haji kita, umrah kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin saya titik beratkan pada kesempatan malam hari ini bukan definisi ikhlas, bukan substansi dari keikhlasan, karena saya rasa kata ini sering sekali menyapa telinga kita setiap kita beraktivitas, setiap kita beribadah. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang baru pertama kali mendengar kata ikhlas pada malam hari ini. Ada yang baru mendengar kata ikhlas pada malam hari ini? Saya rasa nggak ada. Ribuan kali kata itu menyapa telinga kita. Bahkan ribuan kali kata itu meluncur dengan fasihnya di lisan kita. Yang saya ingin angkat pada kesempatan kali ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus paham bahwa ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas itu tidak murah. Ikhlas itu berat. Bahkan amalan terberat di dalam Islam, Yusuf bin Asbaq pernah mengatakan, ikhlasun niyya min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ibadah. Beliau pernah memberikan sebuah kesimpulan, mengikhlaskan niat pada saat kita beribadah itu lebih berat bagi para ahli ibadah dibanding ibadah itu sendiri. Allahu Akbar. Jadi mengikhlaskan niat pada saat kita haji itu lebih berat daripada haji itu sendiri. Itu lebih berat daripada tawaf 7 kali, sa'i 7 kali Safa Marwah, lempar jumrah ketika di Mina. Lebih berat daripada mabit di Muzdalifah. Ketika kita mengikhlaskan niat saat kita menginfakkan harta 50 juta itu lebih berat daripada 50 juta itu sendiri. Pada saat kita mengikhlaskan niat ketika kita sholat tahajud 3 jam dari misalnya jam 1, 2, 3, 4 itu lebih berat daripada sholat tahajud itu sendiri. Mengikhlaskan niat itu tidak mudah. Mengikhlaskan niat itu berat. Mengikhlaskan niat butuh perjuangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ikhlas itu sebuah amalan yang mustahil, saking beratnya. Tapi ini pendapat yang keliru dan diklarifikasi oleh banyak para ulama. Tidak, Allah tidak mungkin memberikan sebuah perintah yang mustahil. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebankan sesuatu kepada kalian sesuai dengan atau kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Bagaimana mungkin perintah terbesar di dalam agama Islam itu hal yang mustahil? Enggak, ikhlas tidak mustahil, tapi ikhlas sangat berat. Ikhlas sangat sulit. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah kota Mekah dibuka. Apa maknanya? Maknanya bukan hijrah berakhir. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la tanqati'ul hijrah hatta yanqati at-taubah. Hijrah tidak akan hilang sampai taubat berakhir. Dan taubat tidak akan berakhir hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari ufuk barat. Jadi taubat tidak akan berakhir sampai detik-detik hari kiamat. Dan ketika taubat tidak akan berakhir, hijrah pun tidak akan berakhir. Jadi apa makna sabda Nabi? Tidak ada hijrah ketika pembukaan atau setelah pembukaan kota Mekah. Maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negara Islam, lalu buat apa lagi hijrah dari sana? Jadi setelah Mekah dibuka oleh Nabi kita SAW, tidak ada lagi hijrah dari Mekah, khususnya ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negara Islam. Bisa dipahami hadirin sekalian?
Nah, hadirin, dari satu sisi sabda ini cukup merugikan para ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena pahala hijrah dari Mekah ke Madinah itu luar biasa. Bahkan saking luar biasa, orang-orang yang berhijrah dari Mekah Madinah Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahkan orang-orang yang berhijrah itu punya gelar khusus. Apa gelarnya? Ridho, radhiyallahu anhu. Bukan LC nggak ada apa-apanya. Bukan MA, bukan doktor, radhiyallahu anhu. Karena Allah yang mengatakan dalam ayat ini, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, baru kalangan ansar. Jadi yang disebutkan pertama kali adalah muhajirin. Siapa muhajirin? Orang-orang yang berhijrah dari mana? Dari Mekah. Baik dari Mekah ke Ethiopia atau dari Mekah ke Madinah. Jadi mereka lah yang dibanggakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ansar, lalu yang berikutnya orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi hijrah dari Mekah itu amalan yang sangat presisius. Gelarnya adalah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Nah, ketika hijrah itu dihapuskan, otomatis pahalanya masih ada atau hapus? Terhapus. Ini merugikan oleh banyak orang atau bagi banyak orang. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan solusi bagi orang yang ingin tetap mendapatkan pahala hijrah walaupun hijrah dari kota Makkah sudah berakhir. Apa kata Nabi? Walakin jihadun wa niyyah. Anda masih bisa mendapatkan pahala hijrah dari Makkah dengan dua amalan ini. Jihad jika waktunya tepat dan syarat-syaratnya terpenuhi, dan yang kedua niat yang ikhlas. Apa maknanya? Al-Imam Nawawi, pernah dengar nama itu? Ulama nomor 1 dalam mazhab Syafi'i. Dan kita tahu mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya kalangan pesantren bermadhab Syafi'i. Al-Imam Yahya bin Syarraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan kenapa niat yang ikhlas itu bisa mengganti hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata beliau, pahala ikhlas itu bisa mengcover dan mengganti pahala hijrah dari Mekah ke Madinah karena tingkat kesulitannya sama. Mengikhlaskan niat pada saat kita sholat, pada saat kita berinfak, pada saat kita berhaji, pada saat kita berumrah, itu seperti jalan kaki Mekah Madinah. Memang tidak ada keringat yang bercucuran, tidak ada betis yang pegal, tidak ada kelelahan dan keletihan, tidak ada dehidrasi ketika kita mengikhlaskan niat. Namun melawan gejolak yang ada di dalam hati kita, yang senang dipuji, yang senang disanjung, yang senang dielu-elukan orang, yang mengharapkan dunia, itu sama sulitnya dengan jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah berapa kilo hadirin sekalian? 450 kilo. Jadi kalau ingin merasakan gimana sih capeknya Nabi Abu Bakar hijrah, silakan jalan kaki Jakarta Bandung sampai Cilenyi balik lagi. Jakarta Cilenyi berapa? 160 kilo kalau nggak salah. Balik lagi 320, balik lagi ke sana. Nah itulah kira-kira hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu trek lurus. Kita tahu Mekah Madinah itu berbukit dan berbatu dan melewati pegunungan. Hadirin, mengikhlaskan niat seperti itu gak mudah, sangat berat. Keliru orang yang mengatakan mudah. Mengikhlaskan niat itu sangat berat, sebagaimana kita berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena pahalanya sama dengan pahala Abu Bakar, pahalanya sama dengan pahala Umar, pahalanya sama dengan pahala Uthman. Berhijrah dari Mekah gak mudah. Hanya orang-orang terpilih yang bisa mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan juga oleh Imam Suyuti. Kita tahu Imam Suyuti salah satu mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, "Asyirku fi ummati akhfa min dabibi namli." Kesyirikan, riya, sum'ah, itu penyakit-penyakit ketidakikhlasan, itu lebih samar di tengah-tengah umatku dibanding semut hitam yang sedang nongkrong di batu hitam di tengah kegelapan malam. Itu pakai Google Earth juga nggak ketemu. Bayangkan semut hitam nongkrong di batu hitam di tengah kegelapan malam. Itulah samarnya riya dan sum'ah di dalam hati kita. Oleh karena itu, saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, siapa orang-orang yang pada hari kiamat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di dalam api neraka? Kira-kira dosa apa yang mereka lakukan? Maksiat apa yang bisa mengantarkan seseorang menjadi penghuni neraka pertama kali? Sebagian orang ketika belum membaca hadis tentang ini, mungkin mereka berpikir, oh itu mungkin orang yang mutilasi, Ustaz, karena sadis, orang dicincang seperti itu. Oh mungkin itu koruptor bank senturi, karena selamat di dunia insya Allah nggak selamat di akhirat. Hadirin, keliru. Yang pertama kali diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ada dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, sebuah hadis yang ketika didengar pertama kali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau pingsan karena takut terkena hadis ini. Oleh karena itu nanti kita lihat berapa orang pingsan di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, "Rajulun awwalu ma yuqda alaihi yaumal qiyamati thalatha." Yang pertama kali Allah sidang dan Allah adab pada hari kiamat ada 3 orang. Yang pertama, rajulun ustushhida, orang yang mati di kancah jihad. Yang mati di kancah jihad. Nggak salah Pak Ustaz, nggak salah. Mari kita simak kelanjutannya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah mulai sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Engkau telah aku berikan kekuatan, engkau telah aku berikan fisik yang prima, engkau telah aku berikan kecerdasan. Karena untuk berjihad kita butuh fisik yang prima, kita butuh kecerdasan. Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat tersebut? Dengan bangganya dia mengatakan, qataltu fika hatta stushhitu. Aku gunakan nikmat itu untuk berperang di jalanmu, lalu aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Walakinnaka qatalta liqal jari faqad qil. Karena sejatinya engkau berperang di jalanku agar dikatakan pahlawan, agar dikatakan pemberani, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikat-malaikatnya. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret orang ini dalam kondisi kepala yang ada di bawah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Itu orang yang pertama kali diadab di dalam api neraka. Lalu yang kedua, hadirin sekalian, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah wa qara'a al-Qur'an. Seseorang yang ketika di dunia mengamalkan aktivitas yang sedang kita kerjakan pada detik ini. Dia mengajarkan atau dia mempelajari Al-Quran dan dia membaca Al-Quranul Karim. Orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah lalu Allah perintahkan untuk mendatangkan orang ini. Lalu Allah jelaskan yang Allah berikan kepada dia pada saat ia hidup di dunia. Engkau telah aku berikan kecerdasan, karena untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu butuh kecerdasan. Engkau telah aku berikan daya ingat yang kuat, karena untuk mengajarkan Al-Quran atau menjadi qari Al-Quran membutuhkan daya ingat yang kuat. Engkau telah aku berikan retorika, karena untuk menjelaskan dan menjabarkan Al-Quran dan hadis membutuhkan retorika. Untuk apa engkau gunakan hal tersebut? Dengan bangganya dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Selama ini aku belajar agama, lalu aku mengajarkan agama, lalu aku membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridho dan wajahmu. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta.
walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liqal 'alim. Namun pada sejatinya selama ini engkau belajar dan mengajar agar dikatakan ulama, agar dikatakan ustaz, agar dikatakan kiai, agar dikatakan habib, agar dikatakan tuan guru. Faqadakil, dan gelar itu telah kau dapatkan di dunia. Wa qara'tal Qur'an liqal qari, dan engkau membaca Al-Quran selama ini agar dikatakan qari, dan itu telah kau dapatkan di dunia. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah perintahkan lagi malaikatnya untuk menyeret orang ini dengan kondisi kepala yang ada di bawah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Selesai. Nomor urut yang kedua berakhir. Lalu yang ketiga, tidak kalah menakjubkannya, warajulun, dan seseorang yang Allah berikan harta kepada dia. Lalu Allah panggil lagi, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah jelaskan kekayaan yang Allah berikan kepada dia, bagaimana tender-tendernya ia berhasil dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berapa perusahaannya, berapa investasinya selama ia hidup. Lalu ia mengakui apa yang Allah berikan kepada dia. Lalu apa kata Allah? Untuk apa kau gunakan hal itu semua? Dengan bangganya dia katakan, simak apa yang dia katakan. Dia katakan begini, ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak pernah meninggalkan satupun jalan kebaikan yang engkau cintai dan yang engkau ridhoi, kecuali aku letakkan hartaku di jalan tersebut. Tidak ada satupun tidak ada satupun anak yatim yang membutuhkan uluran tangan orang tua asuh kecuali aku menjadi orang tua asuh untuk anak yatim tersebut. Tidak ada satupun proposal yang masuk ke ruang kerjaku kecuali aku bantu acaranya tersebut. Tidak ada satupun fakir miskin yang mengetuk pintu rumahku untuk meminta infak dan sedekah kecuali aku berikan infak sedekahku untuk anak orang fakir dan miskin tersebut. Semua jalan kebaikan ada uangnya, ada dananya, ada donasinya. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta, bohong, bohong. Walakinnaka fa'alta dzalik liqal jawad, karena engkau melakukan hal itu agar dikatakan dermawan, agar namamu harum di tengah-tengah masyarakat. Faqadakil, dan gelar itu telah kau dapatkan di dunia, maka kembali orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga orang yang pertama kali diazab di dalam api neraka. Bukan seorang pembunuh, bukan seorang penjudi, bukan seorang peminum khamar, bukan pelacur, bukan gigolo, bukan pemakai, bukan bandar, namun orang yang mendedikasikan waktunya untuk berperang di jalan Allah, mengajarkan ilmu Allah, lalu menginfakkan dananya di jalan Allah, namun niatnya berantakan. Hadirin, saya ingin kita menggarisbawahi firman Allah kepada tiga orang tersebut. Ini menarik karena Allah memberikan komentarnya dengan komen yang sama kepada tiga orang ini. Faqadakil, gelar-gelar yang Anda harapkan tersebut telah engkau dapatkan di dunia. Artinya apa? Artinya hadirin sekalian, yang berpotensi masuk ke dalam api neraka pertama kali itu adalah orang-orang yang punya prestasi di dalam agama. Hadis ini membuka mata kita bahwa orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka bukan pelaku kemaksiatan, namun mereka para ahli ibadah. Dan bukan hanya sekedar para ahli ibadah, namun orang-orang yang punya prestasi di dalam agama. Dan bukan hanya mempunyai prestasi, namun prestasi mereka diakui oleh masyarakatnya, diakui oleh warganya, diakui oleh jamaahnya. Saya ingin bertanya, orang yang mendapatkan gelar pahlawan, yang mendapatkan gelar pemberani ketika jihad, adanya di saf depan atau saf paling belakang? Saf terdepan. Yang ketika berperang gagah berani atau ketika ngelihat musuh lari terkencing-kencing, yang berperang gagah berani, itu yang mendapatkan gelar pahlawan, itu yang mendapatkan gelar pemberani. Dan itulah orang nomor satu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, orang yang diberikan gelar ustadz, kiai, tuan guru, masyayikh atau ulama, orang yang ketika mengisi ceramah
atau tausiah atau ilmu agama lancar dengan dengan dalil-dalil yang telah ia hafal, atau orang yang gemetar ketika berada di atas mimbar? Tentu saja yang lancar ketika berbicara, yang retorikanya enak, yang memukau, yang menyentuh, yang apabila kita mendengar kita ingat kepada akhirat, yang ketika kita mendengar ucapan dia mungkin air mata kita berlinang. Itu adalah orang yang mendapatkan gelar oleh masyarakatnya ulama, yang mendapatkan gelar di masyarakatnya ustadz, yang mendapatkan gelar di masyarakatnya kiai, habib, dan seterusnya. Adapun orang yang tidak hafal ayat-ayat Al-Quran, yang ngomongnya terbata-bata, tidak akan mendapatkan gelar tersebut. Dan orang ini mendapatkan gelar yang sangat terhormat di masyarakatnya. Saya ingin bertanya, apabila orang yang tidak mau memberikan infak, tidak memberikan sedekah, tidak memberikan donasinya, akankah dikatakan orang yang dermawan? Saya rasa tidak. Yang mendapatkan orang yang akan mendapatkan gelar orang dermawan adalah orang yang senantiasa bantu tetangga, bantu teman, bantu sahabat, bantu masjid, bantu panti, dan seterusnya. Dan itulah orang yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keikhlasan itu tidak mudah. Keikhlasan itu susah. Ini penyakit yang menjangkit para orang-orang yang punya prestasi di bidang agama. Dan ini terbukti. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nabi mengatakan, "Aktsaru munafiki ummati qurra'uha." Orang munafik yang paling banyak di tengah-tengah umatku itu berasal dari pembaca Al-Qur'annya, bukan dari pejudinya, bukan dari koruptornya, bukan dari penggibahnya, pembaca Al-Quran. Kenapa demikian? Para ulama kita menjelaskan, karena mereka tidak ikhlas, karena mereka menjadikan ayat-ayat yang mereka baca sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dunia. Maka Nabi mengatakan munafik, bukan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita renungkan, hadirin sekalian. Ikhlas itu tidak mudah, ikhlas itu berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak ke dalil berikutnya, saya ingin memberikan beberapa penekanan dari hadis-hadis di atas. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar hadis tentang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari pembaca Al-Quran, lalu ketika kita membaca hadis 3 orang yang pertama kali diadab pada hari kiamat, hadirin, hadis-hadis seperti ini harus kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita, bukan memvonis saudara kita. Ini penting. Hadis-hadis seperti ini fungsinya untuk evaluasi diri, bukan memvonis orang. Jadi jangan sampai begitu besok sholat maghrib atau sholat subuh, lalu kita menjadi makmum, lalu imamnya bacanya enak, ini munafik nih. Tadi malam saya baru belajar. Ini penghuni neraka yang kedua. Jangan bilang begitu. Lalu ketika melihat tetangga kita suka bantu kegiatan sosial, lalu kita vonis dia sebagai penghuni neraka ketiga. Tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhlas hanya Dia dan Allah yang tahu. Kita tidak berhak untuk menghukumi niat seseorang kecuali dia katakan sendiri dengan lisannya. Adapun kalau dia tidak katakan, bukan hak kita dan bukan kapasitas kita memvonis saudara kita. Hadis-hadis seperti di atas adalah hadis-hadis untuk mengevaluasi diri kita. Makanya para ulama, ini penting. Kenapa para ulama salaf atau ulama terdahulu itu sukses? Kenapa orang seperti Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu meraih kesuksesan? Karena mereka mengatakan, kunna nata'allamu li anfusina. Kita dulu kalau belajar agama itu untuk diri kita, bukan kita gunakan untuk memvonis orang lain. Beda dengan orang zaman sekarang. Ketika misalnya mendengar tausiah tentang masalah kikir pelit, yang diingat bukan dirinya, tapi temennya. Ketika minggu lalu dia pinjam duit, nggak dikasih sama temennya. Coba dia dengar ceramah malam ini, kena banget, nendang banget sama dia. Kan begitu. Dia lupa kepelitan yang selama ini dia tunjukkan. Ini keliru. Orang seperti ini nggak akan berubah. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita belajar ilmu agama untuk memperbaiki diri, bukan memvonis dan menilai orang lain. Kita mempelajari ilmu agama untuk membenarkan dan memperbaiki diri kita, bukan untuk memberikan catatan kaki kepada saudara-saudara kita. Ini yang harus kita renungkan. Oleh karena itu, ketika membaca hadis-hadis di atas, evaluasi diri kita. Sudah ikhlaskan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah tuluskan niat kita? Sudah bersihkah hati kita?
Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika kita membaca misalnya tentang 3 orang yang pertama kali masuk api neraka, bukan berarti solusinya kita resign dari majelis taklim. Ustaz, kayaknya ini pertemuan terakhir saya dengan antum, Ustaz. Saya nggak siap untuk jadi saya tidak siap menjadi penghuni neraka yang pertama. Bukan. Kenapa demikian? Oke, kita selamat dari hadis ini kalau kita tidak ngaji lagi, kalau kita tidak infak lagi, kalau kita tidak beramal lagi. Tapi kita kena hadis yang lain. Sama saja, Anda tidak ngaji, Anda kena hadis yang lain. Karena solusinya bukan resign dari pengajian, resign dari infak dan sedekah, namun solusinya tetap mengaji, tetap infak dan sedekah, namun ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Oleh karena itu penyakit ini yang paling ditakutkan Nabi SAW menimpa para sahabatnya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih, terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Beliau mengatakan begini, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul akbar, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan riya. Apa arti riya? Al-Hafidh Ibnu Hajar, salah satu ulama mazhab Syafi'i terkenal, mengatakan riya itu kita perlihatkan amal ibadah kita agar dilihat oleh orang dan ia akan memuji kita karena amalan tersebut. Itu riya. Kita ingin sejenak bersama hadis tersebut. Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Dan pada akhirnya artinya apa? Riya. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Nabi katakan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Tolong ingat-ingat, kalian dalam bahasa Indonesia itu kata ganti orang keberapa? Siapa yang bahasa Indonesianya dapat 9 waktu itu? Kalian itu kata ganti orang keberapa? Ketiga jamak. Kedua. Terjadi khilaf di Cepete tentang masalah kata-kata. Nggak tahu apa kita. Saya rasa nggak ada khilaf dalam masalah ini. Guru bahasa Indonesia siapa? Nggak ada. Kalian dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti orang kedua, plural atau jamak. Kita tahu bersama kata ganti orang pertama adalah saya, aku, yaitu yang berbicara. Kata ganti orang yang kedua yang kita ajak bicara. Kalau tunggal Anda, kamu. Kalau plural atau jamak, kalian. Lalu kata ganti orang ketiga yang orang yang tidak kita ajak bicara, atau mungkin kita libatkan tapi orangnya tidak ada. Kalau tunggal dia, kalau plural mereka. Masih ingat? Dicatat baik-baik. Dan kalau pasangan kita tanya tadi, papa ngaji apa, sampaikan masalah itu. Ya, sesat ini kan begitu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa sih fungsinya? Ada makna yang penting dalam masalah ini. Nabi menggunakan kata ganti kedua plural karena Nabi nggak asbun. Nabi bukan tipe yang spontanitas ketika berbicara. Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4, Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Artinya setiap rangkaian kata yang meluncur dari lisan beliau itu wahyu. Dan dalam hadis ini Nabi menggunakan kata ganti orang yang kedua, kalian. Saya ingin bertanya, kalau Nabi menggunakan kata ganti kedua plural, berarti kalian dalam hadis ini siapa? Siapa yang hadir pada saat itu di lokasi? Tidak ada. Berarti kalian dalam hadis ini sahabat. Artinya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian para sahabatku. Nabi tidak mengatakan umatku, Nabi katakan kalian. Yang paling dikhawatirkan Nabi menimpa generasi terbaik, sahabat. Siapa mereka? Mereka adalah generasi terbaik. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, khairun nasi qarni,
Sebaik-baik manusia itu generasiku. Ini penyakit yang paling Nabi khawatirkan menimpa generasi terbaik. Siapa mereka? Mereka adalah para ahli ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat terakhir, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang ada di sekeliling beliau tegas dengan orang kafir dan menyayangi umat Islam. Kalau Anda melihat mereka, para sahabat, maka Anda akan melihat mereka senantiasa ruku dan sujud. Ruk'a itu bukan hanya sekedar ruku, tapi orang yang hobi ruku, yang hobinya ruku. Kalau antum ditanya hobi antum apa, mungkin ada yang futsal, ada yang clubbing dan seterusnya. Kalau para sahabat, ruku hobinya. Ruku, hobinya ruku. Dan sujud adalah orang yang hobinya sujud. Itu yang dikhawatirkan Nabi terkena riya. Itu yang dikhawatirkan Nabi terkena riya. Siapa para sahabat? Sahabat adalah orang-orang yang luar biasa ketika beramal. Jadi yang paling Nabi khawatirkan terkena riya pada saat Nabi berbicara dengan hadis ini, itu adalah orang-orang seperti Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As yang puasanya Nabi Daud dan khatamannya 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Itu yang dikhawatirkan terkena riya. Loh, jangan kaget, 3 hari khatam itu dipaksa oleh Nabi. Kenapa demikian? Karena sebelumnya beliau itu sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Lalu Nabi menegur beliau. Nabi katakan, la yafqahuhu man yaqra'uhu bi aqalli min thalath. Dalam hadis Muslim, tidak akan bisa mentadabburi orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Begitu dengar hadis ini, secara terpaksa Abdullah bin Amr bin As mengurangi temponya dan akhirnya menghatamkan Al-Quran selama 3 hari. Itu orang yang dikhawatirkan terkena riya. Lu berapa khataman kita? Antum khataman Quran berapa kali? Subhanallah. Sehari sekali. Dan untuk sampai pada level 3 hari sekali itu dipaksa oleh Nabi SAW. Itu Abdullah bin Amr bin As. Yang dikhawatirkan Nabi terkena riya adalah orang sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar radhiyallahu ta'ala an, yang kalau infak setengah hartanya beliau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu infaknya Umar bin Khattab. Orang-orang sekaliber Abu Darda yang puasanya Nabi Daud, qiyamul lailnya dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Abu Darda yang untuk membuat dia tidak puasa sunnah itu dipaksa dulu oleh Salman Al-Farisi. Ketika Salman pergi ke rumah Abu Darda, lalu Abu Darda sedang berpuasa, lalu ia tetap menyuguhkan makanan untuk tamunya. Kata Salman apa? Aku tidak akan makan sampai Anda makan. Jadi untuk membatalkan puasanya harus dipaksa dulu. Kalau nggak, dia nggak mau membatalkan puasanya. Itu Abu Darda. Yang dikhawatirkan terkena riya adalah orang sekaliber Abu Bakar As-Siddiq yang pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Itu yang dikhawatirkan terkena riya. Oh, berarti saya aman Pak Ustaz. Loh, bukan begitu pola pikirnya. Kalau orang-orang sekaliber mereka saja dikhawatirkan, apalagi Anda. Berapa harta yang pernah kita infakkan di jalan Allah? Berapa jam qiyamul lail kita? Allahu Akbar. Ini yang harus kita renungkan. Ini para sahabat, itu yang dikhawatirkan. Kalau orang-orang sekaliber mereka dikhawatirkan terkena riya, apalagi kita. Makanya mereka orang-orang yang tidak berani mengklaim dirinya ikhlas. Para ulama itu paling ngeri mengatakan dirinya ikhlas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar yang pernah menulis kitab Musnad yang akhirnya dicetak 10 jilid lebih. Isinya semua hadis-hadis Nabi SAW, yang pernah disiksa di penjara karena mempertahankan ideologi tentang Al-Quran. Imam Ahmad pernah ditanya, Anda, wahai Imam Ahmad, apakah selama ini pada saat Anda mengajar, pada saat Anda menulis buku, pada saat Anda disiksa untuk mempertahankan sebuah ideologi dalam Al-Quran, ikhlas apa enggak? Ditembak begitu oleh penanya. Selama ini Anda ibadah, Anda berdakwah, Anda menulis buku, Anda disiksa, itu ikhlas nggak sih?
Kalau antum ditanya seperti itu jawabannya apa? Ya ikhlas lah, masa penampilan anak gak ikhlas, subhanallah. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, ammal ikhlas fahuwa syadid. Adapun ikhlas adalah perkara yang sangat berat. Adapun saya hanya melakukan apa yang saya mampu. Subhanallah, gak mengklaim dirinya ikhlas. Ini orang itu hafal 1 juta hadis di dalam otaknya dengan sanad. Jadi dia bisa sebutkan haddatsana fulan sampai Nabi SAW 1 juta di dalam kepala, bukan di luar kepala seperti kita. Itu nggak berani mengklaim dirinya ikhlas. Adapun ikhlas itu perkara yang berat. Adapun saya hanya melakukan sekuat tenaga saya saja. Saya nggak berani mengklaim ikhlas. Ayub As-Sikhtiyani pernah mengatakan dalam sebuah statement yang diabadikan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Ayub As-Sikhtiyani, bukan Ayub As-Sikhtiyani, Hisham Ad-Dastawai, ulama yang selevel dengan Imam Ahmad. Kata Hisham, wallahi la astati an aqula anni atlubul haditha yawman qad abtagi bihi wajah Allah. Demi Allah, aku tidak berani mengklaim aku pernah menuntut ilmu agama, datang ke pengajian sehari saja, sekali saja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak berani mengklaim diri saya ikhlas sekali aja. Ya Allah, sekarang semua mengklaim ikhlas. Dikit-dikit ikhlas, dikit-dikit ikhlas. Sampai maksiat pun mengklaim ikhlas. Allahu Akbar. Iya apa tidak? Ya itu kejadian di Jakarta. Orang maksiat mengklaim ikhlas. Contoh, dalam dunia sogok menyogok. Ketika ada seorang harus mencogok oknum, kasih dulu amplop, Pak, ini buat keluarga, Pak. Apa pertanyaannya? Ikhlas nggak nih? Subhanallah, masih nanya ikhlas nggak nih? Jelas-jelas sogok nggak ada yang ikhlas. Sogok itu kalau kepepet, nggak ada orang sogok ikhlas. Kalau ikhlas saya ambil, kalau nggak. Oh ikhlas Pak, ikhlas. Masa saya nggak ikhlas? Allahu Akbar. Ini jelas-jelas maksiat. Nanya lagi ikhlas atau tidak? Allahu Akbar. Para ulama nggak berani mengklaim dirinya ikhlas. Makanya Al-Imam Susi, sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan man syahida ala ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasul ila ikhlas. Barang siapa yang mengklaim amalan yang baru ia kerjakan ikhlas, sepertinya ia butuh merevisi lagi amalan tersebut. Karena orang yang ikhlas tidak pernah mengklaim dirinya ikhlas. Subhanallah. Itu para ulama hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in besar, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau pernah memberikan testimoni. Beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke-30 orang tersebut khawatir dirinya tidak ikhlas dan terjangkit penyakit riya atau ingin dipuji oleh orang. 30 sahabat. Mungkin ada yang berpikir itu 30 sahabat mungkin juniornya para sahabat, Ustaz. Tidak. 30 sahabat ini para senior. Tahukah hadirin? Kata Imam Zahabi, salah satu ulama ahli sejarah dari mazhab Syafi'i, lalu Al-Imam Ibnu Hajar, di antara yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar, sahabat yang merupakan anak dari Umar bin Khattab, yang masuk 5 besar orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Khawatir dirinya tidak ikhlas. Ibnu Umar. Yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah, di antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, orang nomor 1 dalam tafsir Al-Quran. Kalau kita tanya beliau dari Al-Fatihah sampai An-Nas, beliau tahu tafsirnya secara detail, ayat demi ayat. Kata Ibnu Mas'ud, nikmatur jumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik umat yang mentafsirkan Al-Quran Ibnu Abbas, nggak ada yang lain deh. Satu-satunya umat yang pernah mendapatkan doa Nabi dalam hadis Bukhari, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas tentang agamanya dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Itu khawatir dirinya nggak ikhlas, khawatir dirinya riya. Lalu kita tenang-tenang saja, kita memastikan diri kita ikhlas. Allahu Akbar. Lalu yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah adalah Asma binti Abi Bakar. Asma.
anak dari Abu Bakar As-Siddiq, salah satu amalannya diriwayatkan oleh para ahli sejarah ketika Abu Bakar dan Nabi sedang hijrah dan bermalam di Gua Thaur. Apa yang dilakukan Asma? Asma pada saat itu sedang hamil tua. Lalu ia bawa rantang untuk nabinya dan ayahnya naik sendiri ke Gua Thaur. Dari jantung kota Mekah bawa rantang naik ke Gua Thaur. Orang yang sudah city tour kota Mekah pasti tahu bagaimana Gua Thaur. Itu dijalani dan ditempuh oleh Asma seorang diri ketika hamil tua untuk memberikan rantang kepada ayahnya dan nabinya ketika sedang bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrik. Itu khawatir dirinya tidak ikhlas. Lalu salah satu orang yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahu akbar. Aisyah, istri Nabi, wanita yang sangat mulia, wanita yang nama baiknya langsung diputihkan oleh Allah dalam surat An-Nur. Khawatir dirinya tidak ikhlas. Lalu kita tenang-tenang saja. Lalu kita terlalu pede mengatakan saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Ini Aisyah istri Nabi, yang kulitnya senantiasa bersentuhan dengan kulit Nabi SAW, yang tidurnya satu ranjang dengan Nabi, khawatir tidak ikhlas. Kalau kita tidak mengevaluasi diri, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini berat. Dan justru tanda orang ikhlas tidak mengklaim dirinya ikhlas dan selalu memperbaiki diri, memperbaiki hati. Karena ikhlas ini berat, ikhlas ini susah, ikhlas ini sangat amat sukar untuk bisa diwujudkan. Oleh karena itu sekali lagi sampai-sampai sebagian orang mengatakan ikhlas ini mustahil, walaupun ini adalah pendapat yang keliru. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama kita sangat menekankan masalah ikhlas. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Abi Hamzah pernah mengatakan, aku berharap ada seorang ulama yang mendedikasikan waktunya untuk membuat sebuah kajian rutin dan hanya bahas masalah ikhlas. Kajian hari Senin temanya ikhlas, Selasa temanya ikhlas, Rabu temanya ikhlas, Kamis temanya ikhlas, Jumat temanya ikhlas, sampai Senin lagi ikhlas lagi. Kenapa kata beliau? Karena ini penyakit dan bahaya laten umat Islam. Ikhlas itu nggak mudah, harus diingatkan terus. Oleh karena itu, lihat bagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari. Pernah dengar buku Sahih Bukhari? Pernah dengar? Apa bab pertama dalam Sahih Bukhari? Bab pertama Sahih Bukhari. Bab apa? Bab. Yang sudah khatam Sahih Bukhari di sini siapa? Babnya. Apa nama bab? Babnya adalah bab Bad'ul Wahyi, bab awal mula wahyu. Tapi yang menariknya hadis pertama adalah innamal a'malu binniyat. Hadis tentang niat yang ikhlas. Gak ada hubungannya. Babnya tentang wahyu, hadis pertama tentang niat. Kenapa demikian? Kata Al-Imam Ibnu Hajar, Imam Bukhari ingin mengingatkan pembaca dan dirinya sendiri pentingnya keikhlasan. Ya Allah, Imam Bukhari masih merasa perlu mengingatkan dirinya sendiri. Imam Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis, orang nomor 1 dalam ilmu hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang harus kita renungkan. Membahas masalah keikhlasan tidak mudah, dan mengamalkan keikhlasan lebih berat lagi. Ikhlaskan niat kita pada saat kita beribadah, pada saat kita sholat, pada saat kita puasa, pada saat kita berzikir, pada saat kita berselawat, pada saat kita berinfak dan bersedekah. Mungkin ada yang bertanya, hadirin sekalian, apa yang menyebabkan ikhlas itu berat? Hal ini dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Salah satunya, kenapa ikhlas itu berat? Karena jiwa manusia senang akan pujian. Itu yang bikin berat. Kita ini senang akan pujian. Saya ingin bertanya, betul apa tidak? Yang tidak suka dipuji siapa? Coba angkat tangan. Yang gak suka dipuji. Yang gak suka dipuji siapa? Yang kalau dipuji marah. Bu, ibu kok cantik banget malam ini. Jaga mulut Anda ya. Saya gak suka. Marah dia.
Jadi kalau dipuji dia marah. Nggak suka dia dipuji. Siapa? Ada nggak? Nggak ada ya. Ternyata semua gila pujian semua ya. Nah, ya kita semua suka dipuji. Itu tabiat. Kita semua suka dipuji. Kita nggak suka dicela dan suka dipuji. Bahkan kata para ulama, lihat sebuah kesimpulan yang menarik dari kalangan para ulama. Saya akan sampaikan dengan sebuah analogi. Saya ingin tanya kepada jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian suka duit apa enggak? Suka. Yang bilang suka cuma 3, yang lain suka banget kan begitu ya. Ya kita suka duit. Kalau misalnya saya memberikan uang 1 juta kepada setiap jamaah sekalian, senang apa tidak? Senang. Tapi itu uang monopoli. Kita akan kecewa. Ini udah jadi ustadz masih suka kasih uang palsu aja. Kita nggak suka. Kita suka duit, kita suka uang. Tapi kalau dikasih uang palsu kita tidak suka. Kita akan kecewa. Sekarang kita semua suka pujian. Apabila ada seorang nenek-nenek usia 115 tahun, lalu dikomentarin oleh suaminya. Misalnya suaminya bilang, yang kamu dari hari ke hari tambah anggun dan cantik saja. Kira-kira nenek-nenek itu senang nggak? Jujur, senang apa enggak? Hah? Senang apa enggak? Senang. Nanti deh, coba 60 tahun lagi yang bilang enggak akan merasakan senangnya dipuji walaupun kita udah jadi nenek-nenek. Senang, nggak mungkin nggak senang. Semua senang. Semua senang, semua gembira. Padahal itu pujian yang benar atau palsu? Palsu. Karena nggak mungkin usia 115 tahun dari hari ke hari tambah cantik tuh nggak mungkin. Tapi orang senang. Semua orang senang. Artinya apa? Semua orang suka pujian. Bahkan pujian palsu pun kita senang. Beda dengan duit. Kita hanya suka yang asli. Kalau yang palsu kita nggak suka duit yang asli. Tapi kalau pujian, kita menikmati walaupun kita tahu kita tidak pantas mendapatkan pujian tersebut. Ya enggak? Ibu-ibu udah tahu nih, nasi goreng buatan kita nggak pernah enak. Terus suami kita bilang, yang ini makan nasi gorengnya enak banget. Kita senang nggak? Senang. Padahal kita tahu ini cuma basa-basi aja, cuma menghibur saja. Tapi kita senang. Itulah manusia. Manusia terkadang lebih senang pujian daripada harta. Dan ini yang harus kita hilangkan ketika kita ibadah. Makanya susah. Kita sudah dibangun dengan tabiat suka dengan pujian. Pada saat itu kita disuruh untuk menghilangkan. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama tidak senang kalau mereka dipuji orang di depan mata mereka. Tidak senang jika kebaikan-kebaikan mereka diungkapkan di hadapan mata mereka. Dan ini prinsip para ulama. Sampai-sampai Al-Imam Al-Mawardi, salah satu mazhab Syafi'i, saking takut terkenal, ketika beliau menulis buku, ini saking takutnya nggak ikhlas. Beliau nulis buku, beliau tidak pernah mencetak buku beliau. Habis tulis, disimpan. Habis tulis, disimpan. Kenapa? Takut bukunya bestseller dan dia terkenal. Ada penulis seperti itu zaman sekarang. Jadi takut bukunya bestseller, nggak mau dia tulis dan dia simpan. Pada saat beliau meninggal dunia, akhirnya kan terungkap. Ternyata beliau punya manuskrip, beliau punya naskah yang sangat bagus. Akhirnya para ulama sepakat naskah beliau harus dicetak. Ini sebuah sumbangsi ilmiah yang sangat luar biasa. Akhirnya dicetak dan terkenallah karya-karya beliau. Di antaranya adalah Al-Qamus Sultaniyah, salah satu buku wajib yang harus dibaca oleh para politikus Islam. Karena ini adalah salah satu buku terbaik dalam masalah politik Islam. Dan dicetak setelah beliau meninggal. Saking takutnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bukan berarti kita nggak boleh mencetak buku, boleh. Tapi lihat bagaimana waroknya salah sebagian para ulama kita. Sampai takut demikian. Takut dirinya terkenal. Dan benarlah statement para ulama. Ada sebuah ungkapan bijak yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Kata beliau, man kariha an yudhkar dzukir.
Orang yang tidak suka disebutkan dan tidak suka dipuji dan tidak suka dikenal, justru dia yang akan terkenal di muka bumi ini. Justru namanya akan harum dari waktu ke waktu. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang ikhlas. Subhanallah. Orang yang tidak suka terkenal, justru namanya yang akan harum bukan hanya 1-2 tahun, namun dari generasi ke generasi. Dan ini banyak sekali contoh di masyarakat. Saya akan ambil contoh. Saya anggap contoh 2 saja. Yang pertama, Al-Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal Imam Nawawi. Saya ingin tanya, gelar beliau apa? Gelar beliau apa? LC? Tidak, bukan LC. SAG? Juga bukan. Muhyiddin. Apa arti Muhyiddin? Penghidup agama. Ini gelar internasional, sangat prestisius. Seperti mendapatkan Nobel pada hari ini, Muhyiddin. Jadi seakan-akan agama Islam itu mati, lalu beliau hidupkan kembali melalui karya-karyanya. Muhyiddin. Dan yang memberikan gelar tersebut bukan beliau, tapi ulama, karena melihat jasanya, ilmunya, dan sepak terjangnya. Hadirin, begitu beliau tahu bahwa para ulama sepakat untuk memberikan gelar Muhyiddin kepada beliau, beliau memberikan sebuah statement yang ditorehkan dan diabadikan oleh Imam As-Sakhawi sampai hari ini. Apa statement tersebut? Coba bapak-bapak, ibu pikir, kalau kita dapat penghargaan, dapat Nobel, kira-kira kita ngomong apa? Hah? Orang zaman sekarang kalau dapat penghargaan itu apa sih? Hah? Misalnya bapak-bapak, ibu dapat penghargaan Jamaah of the Year gitu, yang paling sering hadir di Cepetnya, kira-kira ngomong apa? Orang zaman sekarang kan akan bilang, saya terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya terima kasih kepada produser saya, pada fan-fan saya yang setia mensupport karir saya. Kan begitu orang yang dapat penghargaan pada saat ini. Hadirin, apa yang dikatakan Imam Nawawi? Begitu beliau tahu, beliau mendapatkan penghargaan Muhyiddin, beliau mengatakan, ma aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan dan aku akan tuntut orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku sampai hari kiamat. Allah. Orang yang kasih gelar beliau akan tuntut sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Inilah fikih Imam Nawawi. Beliau tahu semakin tinggi gelar seseorang, semakin sulit untuk ikhlas. Ini bukan gelar, ini beban. Ini bukan penghargaan, ini PR besar. Saya ingin bertanya, yang lebih berpotensi riak dan sombong, yang gelarnya S3 atau SD? S3. Kalau lulusan SD masih sombong, nggak punya perasaan tuh orang. Iya nggak? Artinya apa? Semakin tinggi gelar kita, potensi ria, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen tampil, itu semakin besar. Dan itu yang dipahami oleh Imam Nawawi. Maka beliau nggak mau dapat gelar seperti itu. Beliau tidak mau mendapatkan penghargaan seperti itu. Beda dengan orang-orang zaman sekarang yang kurang memikirkan masalah keikhlasan. Ini bukan penghargaan, ini beban. Saya nggak mau dapat gelar seperti itu. Dan hadirin, terbukti nama beliau harum sampai detik ini. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Bahkan buku beliau yang berjudul Riyadhus Shalihin adalah buku yang paling sering dikaji sampai detik ini setelah Al-Quranul Karim. Masalah keikhlasan. Jadi orang yang nggak suka dipuji, justru dipuji oleh orang sampai detik ini. Subhanallah. Contoh yang kedua, tabi'in terbaik. Kita tahu tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Jadi generasi yang bersama Nabi adalah sahabat. Lalu generasi kedua, tabi'in. Siapa orang terbaik di generasi tabi'in, hadirin? Siapa orang terbaiknya? Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdalu tabi'in rajulun yuqalu Uwais. Tabi'in terbaik
adalah seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernah baca nama Uwais dalam buku fikih? Pernah? Siapa yang bilang pernah tadi? Itu ketahuan bohongnya, karena nama beliau nggak ada di buku fikih. Yang bilang pernah tadi siapa? Nggak ada. Nama beliau tidak ada di buku fikih, tidak ada di buku hadis, tidak ada di, artinya bukan termasuk perawi-perawi hadis, itu maksudnya. Tidak ada di buku sejarah, tidak ada di buku tafsir, karena beliau adalah rakyat jelata. Bahkan bukan rakyat jelata, beliau adalah orang yang paling sering dibully di kampungnya, diolok-olok, dilecehkan, ditertawakan. Uwais Al-Qarni. Tapi Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, apabila Anda bisa bertemu dengan Uwais, minta doa kepada dia, doanya mustajab. Sekali doa langsung dikabulkan oleh Allah. Uwais Al-Qarni. Sampai Umar, sekali berumar, yang tiket surga udah di tangan Umar, Nabi meminta Umar untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Oleh karena itu, setiap ada jamaah haji yang datang dari kampung Uwais, Umar selalu tanya, siapa di antara kalian Uwais? Siapa di antara kalian Uwais? Dan salah satu yang bingung dengan pertanyaan Umar adalah salah satu tokoh di kampungnya Uwais. Kata tokoh tersebut, ada apa dengan Uwais? Kenapa Anda nyari Uwais begitu semangat? Uwais itu adalah orang yang paling sering dibully di kampung kita, yang paling sering dihina di kampung kita. Nggak ada hebat-hebatnya. Kalau mau cari saya kek atau yang lain kek, kenapa Anda cari Uwais? Kata Umar, orang itu senantiasa diomongin Nabi SAW. Kalau Anda bisa bertemu dengan dia, tolong minta doa dari dia, karena doanya dikabulkan oleh Allah. Hadirin, tokoh ini adalah orang yang paling sering ngebully Uwais, yang paling sering menjelek-jelekan Uwais, mentertawakan Uwais. Begitu ia dengar statement ini dari Umar, begitu pulang dari haji, rumah yang pertama kali ia tuju bukan rumahnya, tapi rumah Uwais Al-Qarni. Begitu ia bertemu Uwais, beliau sampaikan pengalamannya bertemu dengan Umar bin Khattab, dan dia minta Uwais mendoakan dirinya. Tolong doain saya dong, agar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Ini orang yang paling sering ngebully Uwais Al-Qarni. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ada di posisi Uwais Al-Qarni, kira-kira kita doain nggak? Doain nggak? Doain. Doanya apa? Biar celaka tuh orang, kan begitu. Doain nggak? Yang benar. Ini jawaban diplomasi atau dari lubuk hati yang paling dalam? Uwais tidak mau mendoakan beliau. Uwais nggak mau, kecuali dengan dua syarat. Jadi Uwais tidak mau mendoakan orang tersebut kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Anda berhenti membuli saya. Syarat yang manusiawi. Dia suka mencaci maki kita, ngerjain kita. Oke, Anda berhenti dari ngebully saya. Syarat yang kedua, jangan bilang siapa-siapa, saya punya hubungan spesial dengan Allah. Uwais tidak mau terkenal. Uwais tidak mau dipuji oleh masyarakatnya. Jangan ada yang tahu saya punya hubungan spesial dengan Allah. Ini orang yang doanya sekali doa langsung dikabulkan, nggak mau terkenal. Beda dengan orang zaman sekarang, buka praktek orang zaman sekarang tadi. Padahal nggak ada hadis mengatakan doa mereka dikabulkan, buka praktek. Bahkan dengan beraninya mengatakan, ente mau doa yang panjang atau yang pendek nih? Subhanallah, pasang tarif untuk doa. Padahal doanya belum tentu dikabulkan dan tidak ada hadis yang menjelaskan doanya dikabulkan. Ini Uwais, doanya dikabulkan dalam hadis Muslim. Tidak mau diketahui oleh masyarakatnya. Tapi yang namanya rahasia sudah dipegang oleh satu orang, akan bocor juga.
Dan begitu mulai bocor, Uwais menghilang dan tidak jelas kemana sampai detik ini. Jadi Uwais menghilang, nggak ada yang tahu, tidak mau terkenal. Tapi ternyata nama beliau tetap dikenal orang sampai hari ini. Man kariha an yudkar dzukir. Barang siapa yang tidak suka dikenal dan tidak suka populer, tidak suka dipuji, justru dia akan populer di tengah-tengah umat. Keikhlasan Uwais itu luar biasa. Keikhlasan. Uwais itu punya penyakit kulit yang stadium 4. Dia penyakit kulitnya parah banget. Dia pernah berdoa kepada Allah. Kan doanya dikabulkan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Tapi jangan semuanya. Sisakan sebesar dirham agar saya terus ingat saya pernah sakit parah dan Engkau yang menyembuhkan. Biar saya nggak lupa diri. Orang kalau sakit ingat Allah, tapi kalau udah sembuh lupa apa yang dia katakan dan ia janjikan pada saat ia sakit. Jangan sembuhkan semuanya. Sisakan 1 dinar agar saya selalu ingat kepadamu. Ada orang seperti itu zaman sekarang. Kena tumor, ya Allah sembuhkan saya, tapi jangan semuanya ya Allah. Tumornya sisakan sedikit. Ada seperti itu? Nggak ada ya Allah. Ini Uwais Al-Qarni. Dan menjadi tabi'in terbaik karena keikhlasan. Karena keikhlasan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jagalah keikhlasan di dalam hati kita, maka kita akan sukses dunia maupun akhirat. Saya rasa ini yang bisa disampaikan. Materi kali ini sebenarnya bersifat nasihat, karena saya rasa secara konten keikhlasan semua sudah pada tahu. Namun yang harus kita tekankan bahwa masalah ini tidak mudah dan kita harus terus mereview ikhlas kita. Kita harus selalu mencek keikhlasan kita. Kita tidak boleh merasa aman. Jangan mentang-mentang sudah ngajar di sana sini lalu Anda bisa pastikan Anda ikhlas. Jangan merasa kita sudah hijrah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu kita sudah dipastikan ikhlas. Jangan merasa karena sudah ngaji dan sudah infak sana sini pasti kita ikhlas. Keikhlasan adalah hal yang berat dan kita harus mengevaluasi terus niat kita dari waktu ke waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang ingin bertanya atau mengkoreksi apa yang saya katakan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang bertanya, persilakan. Kalau yang mau mengajukan ke atas, bertanya silakan juga. Orang sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sudah menyampaikan 3 kategori yang dianggap dusta, maksudnya 3 kategori hadis tadi. Nah, itu kan amalan-amalan yang terlihat gitu ya Ustaz. Nah, bagaimana dengan amalan yang tidak terlihat? Maksud saya misalkan seperti misalkan kita berdoa, doanya isinya adalah kita mendoakan umat banyak, misalkan mendoakan saudara-saudara di Palestina dan segala macam, sampai begitu khusyuknya kita sampai menangis. Ternyata begitu kita sadar ternyata nangisnya itu karena masalah pribadi Ustaz. Apakah itu termasuk dalam dusta? Ya. Jadi contohnya kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina H+1 setelah digugat cerai istri gitu ya. Jadi nangis begitu ternyata karena digugat cerai istri. Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak masuk ke dalam materi kita. Namun ini masuk ke dalam masalah fokus dalam berdoa. Nabi SAW bersabda, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi Anda yakin dikabulkan. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah tidak akan menerima sebuah doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak fokus. Jadi kita harus fokus ketika kita berdoa, karena kalau kita tidak berdoa Allah tidak akan menerima doa kita tersebut. Nah, ketika kita menangis disebabkan digugat cerai istri atau lagi berantem sama anak dan lain sebagainya, maka itu menunjukkan ketidakfokusan kita saat kita berdoa. Nah, ada pertanyaan lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terminologi tentang ikhlas ini memang luar biasa panjangnya Pak Ustaz. Tadi saya pernah membaca di buku
motivasi tentang semut hitam di batu hitam dan di mana kelam. Kemudian terminologi lain juga ikhlas itu secara joknya kalau kita mengatakan perbuatan ikhlas yang setiap hari kita lakukan adalah bagaikan kalau kita setiap pagi ke belakang. Itu yang kita lakukan yang tidak pernah kita ingat dan melepasnya pasti dengan rasa itu. Kemudian terminologi lain juga adalah ikhlas itu pada saat kita ingin melakukan tidak merasa terpaksa, dan pada saat dilakukan kita tidak merasa ada beban. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kalau tadi Ustadz menganalogkan ikhlas itu bagaikan kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ingin saya tanyakan, yang justru ikhlas itu yang mungkin sudah dilakukan sejak ibu kita atau para istri kita atau ibu kita yang ada di sini mengandung sejak kita sebelum dilahirkan, lahir, kemudian melayani anak kita, kemudian melayani suaminya dan sebagainya. Kemudian juga para ayah orang tua yang setiap hari bekerja sejak bangun subuh berangkat pulang malam. Apakah itu sesuatu yang juga ikhlas, yang tidak masuk ke dalam 3 kategori tadi, dan analognya dengan hijrahnya kaum muhajirin tadi ke Madinah dan Mekah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaan yang sangat bermanfaat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, analog hijrah tadi disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Imam Muslim. Adapun yang berkaitan dengan seorang ibu ketika mengandung dan ketika berkontraksi dan melahirkan buah hatinya, dan ketika seorang ayah yang banting tulang pergi pagi pulang malam untuk mencari nafkah, apakah ini bisa dikategorikan ikhlas juga? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membedakan pembicaraan ikhlas dengan pendekatan wahyu dan agama dengan pendekatan pembicaraan ikhlas dengan dengan apa yang dikatakan oleh para motivator. Kalau kita menggunakan pendekatan motivator itu ikhlas, jelas itu ikhlas. Tapi kalau pendekatan wahyu belum tentu ikhlas. Kenapa demikian? Karena keikhlasan baru bisa tercipta ketika kita mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seorang ibu ketika mengandung dan mempertahankan janinnya, bahkan mempertaruhkan nyawanya, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena sayangnya dia kepada buah hatinya. Artinya dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Dia mempertahankan bukan karena Allah yang memerintahkan saya mempertahankan, tapi lebih kepada tabiatnya, instingnya seorang ibu yang harus menyelamatkan seorang anak. Maka ini bukanlah dinamakan keikhlasan dalam Islam. Atau ketika seseorang ayah pergi mencari nafkah untuk mencari sesuap nasi, pergi siang, pergi pagi, pulang malam. Kalau misalnya niatnya hanya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dan membangun masa depan yang cemerlang untuk anak-anaknya, secara pendekatan wahyu itu bukan ikhlas. Namun dia akan meraih keikhlasan jika saat ia keluar rumah ia niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan saya untuk berjuang dalam hidup, dan Allah yang meminta saya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak saya. Maka itulah ikhlas. Makanya Allah berfirman dalam hadits qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, ana agna syuraka ani syirik, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Aku zat yang tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang beramal, jadi Allah berfirman barang siapa yang beramal, bukan barang siapa yang bermaksiat. Tapi Allah mengatakan barang siapa yang beramal lalu ia sekutukan aku dengan makhlukku, aku tinggalkan amalnya untuk dirinya saja.
Jadi ini yang perlu kita pahami. Makanya Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah, Allah hanya menerima amalan yang benar-benar pure atau murni karena Allah. Adapun orang yang beramal untuk dunia atau untuk keluarganya, itu tidak bisa dikategorikan ikhlas. Mungkin itu. Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Lagi mau bertanya? Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal sharing, biasanya kita di sosial media itu banyak sekali yang sharing tulisan ataupun ayat atau apa. Kadang dapat komentar gitu kan, wah udah jadi ustadz, udah jadi ini, jadi itu. Padahal motivasi kita kan berbeda. Kadang kita nggak bisa kasih tahu motivasi kita apa gitu kan. Nah, bagaimana ya, maksudnya jangan sampai kita terhilang. Maksudnya motivasi itu bergeser. Yang awalnya niatnya memang untuk syiar, tapi bergeser menjadi riya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya adalah menampilkan amalan dengan motif agar dilihat orang dan dipuji oleh orang tersebut. Jadi ikhlas tidak ikhlas adalah amalan hati, bukan dipuji atau tidak dipuji orang. Orang yang memperlihatkan amalannya dengan motif ingin dipuji, walaupun nggak dapat pujian sama sekali, tetap riya, gitu loh. Jadi karena riya itu bukan dipuji atau tidak dipuji, tapi motif Anda ketika melakukan itu apa? Tujuan Anda itu seperti apa? Nah, dan kalau kita tidak punya motif untuk dipuji, lalu dipuji orang, apa kata Nabi SAW? Kalau tidak salah hadisnya riwayat Imam Muslim ya. Nabi mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk orang beriman sebelum ia mendapatkan surga di akhirat. Jadi kalau dia tidak punya tendensi dunia, dia mencari akhirat, lalu dia dipuji orang dan dia nggak suka dipuji, tapi dipuji oleh orang, maka insya Allah itu kabar gembira yang disegerakan sebelum ia mendapatkan surga di akhirat. Nah, oleh karena itu agar kita menjaga hati kita, karena berat loh. Mungkin pada saat kita posting di sosmed itu kita ikhlas, tapi begitu dapat pujian yang suka itu ada 500 followers atau dan seterusnya, itu mulai goyang. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya begitu dipuji orang kita membaca doa yang biasa dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa doa dipuji orang? Coba siapa yang tahu? Nggak tahu. Kayaknya nggak pernah dipuji orang di sini. Karena kan kalau sering dibaca berarti insya Allah masih ingat dong. Apa? Nah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, indah sekali doa ini. Abu Bakar mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah Engkau hukum aku disebabkan pujian-pujian yang mereka lontarkan. Jadi jaga hatiku, jangan sampai aku lalai sehingga aku riya. Janganlah Engkau hukum aku karena pujian yang mereka lontarkan. Lalu yang kedua, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka duga. Jadi jadikanlah aku lebih baik daripada pujian yang mereka sampaikan. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahanku yang mereka tidak ketahui. Jadi hadirin, orang muji kita itu karena nggak tahu dosa kita. Kalau mereka tahu dosa kita, insya Allah dia nggak akan puji kita. Apalagi ketika kita berdosa pada saat kita sendirian, pada saat tidak ada siapa-siapa, pada saat tidak ada jamaah kita, pada saat tidak ada teman kita, pada saat tidak ada ustadz kita. Orang kalau tahu apa yang kita lakukan, mungkin dia tidak mau jadi teman kita lagi. Jadi mereka memuji kita karena mereka tidak tahu apa yang kita lakukan dari dosa dan kesalahan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Nah. Lagi, orang terakhir mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana itu orang yang dermawan, donatur, yang selalu menyebut hamba Allah itu dikategorikan ikhlas atau bagaimana? Iya, terima kasih dan jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat baik sebagaimana pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Bu, kita tidak bisa memvonis orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Karena ikhlas itu amalan hati. Dan yang paling tahu tentang diri seseorang adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang orang ketika ria itu nggak sadar dirinya ria. Ada salah satu riwayat dari ulama-ulama terdahulu, beliau menyampaikan testimoni. Beliau adalah orang yang senantiasa kalau sholat 5 waktu selalu di masjid dan di saf pertama. Dan dia merasa ikhlas. Suatu hari dia terlambat dan dia sholat di saf terakhir. Dan pada saat dia sholat di saf terakhir, dia merasa malu. Karena kan orang sudah tahu dia ada di saf pertama. Sekarang dia ada di saf terakhir, apa kata dunia, kan begitu. Dia malu. Begitu dia malu, sadarlah dia bahwa selama ini ternyata dia kurang ikhlas. Jadi dia baru sadar setelah dia sholat di saf terakhir. Seharusnya orang yang ikhlas itu pas sholat terakhir malu apa tidak? Ya malu juga, tapi malu sama Allah. Bukan enggak, malu, tapi malunya sama Allah. Dia nggak peduli sama manusia. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas itu berat dan susah untuk dideteksi. Bahkan termakunya saja itu tidak bisa memastikan. Makanya kata para ulama, ciri-ciri orang yang ikhlas, dia merasa tidak ikhlas atau dia khawatir tidak ikhlas, itu yang lebih tepat. Dia khawatir tidak ikhlas. Jadi kalau dia sendiri tidak bisa memastikan dan dia khawatir tidak ikhlas, bagaimana kita bisa memastikan? Tapi paling tidak, ketika kita melihat ada seseorang berinfak dengan menyatakan hamba Allah, maka itu adalah usaha seseorang untuk meraih keikhlasan. Sebatas itu saja. Memvonis dia ikhlas itu belum tentu. Tapi itu adalah usaha yang dilakukan oleh saudara kita agar dia ikhlas. Karena ulama mengatakan uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah amal soleh kalian sebagaimana kalian menyembunyikan aib-aib kalian. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampilkan sedekah kalian itu baik, tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian tetap berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik lagi. Allah Ta'ala misal. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Saya rasa cukup di sini perjumpaan kita, dan hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, berakhirlah akhlak pertama kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah keikhlasan. Dan sekali lagi materi ini adalah materi yang sifatnya nasihat, khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan yang berbicara saya rasa lebih butuh terhadap nasihat ini daripada yang mendengarkan. Dan saya harapkan kita semua menjaga hati kita untuk terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang berpotensi aku lakukan padahal aku tahu itu sebuah kesyirikan, dan aku beristighfar dari kesyirikan yang tidak aku sadari dan tidak aku ketahui. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji akhlak kepada manusia. Sebagaimana kita katakan, kita akan rolling terus akhlak kepada Allah, lalu akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, lalu akhlak kepada manusia, sehingga terciptalah keseimbangan saat kita mengkaji akhlak Islam. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada panitia dan tuan rumah atas sarana dan prasarana yang diberikan. Dan terima kasih juga saya tujukan kepada jamaah sekalian atas atensi dan perhatian yang telah dicurahkan. Dan saya ingatkan kalau ada hal yang keliru meluncur dari lisan saya, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Dan saya sangat bersyukur jika dikoreksi dan diluruskan dalam hal-hal yang saya khilafi. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.